banyak tidur, mimpi, itu tidak ada artinya. Yang kedua, mimpi karena tidak bisa tidur. Orang sakit, orang stres, tidak bisa tidur. Itu kalau mimpi, mimpinya juga tidak ada arti. Yang ketiga, mimpi karena sedikit tidur. Nah, itu mimpi yang bisa menjadi kenyataan. Mengapa? Oleh karena waktu meleknya itu digunakan untuk bekerja, untuk mewujudkan impiannya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, makanya saya ini mimpi yang menjadi kenyataan. Apa hubungannya? Hari ini saya datang dari Jakarta bertiga. Saya dengan Pak Adi, dengan satu ibu saya Nia, dalam acara menghadiri acara Pak Presiden besok pagi di Dumai. Dan ketika saya bersama Pak Adi, kemudian diajak ke sini dan bertemu dengan Nanti Indah, dengan Pak Herli, dengan Bu Ali, dengan Ayi. Mengapa saya mengimpi? Karena kira-kira 20 tahun lebih yang lalu Pak Ayi ini datang ke tempat saya bercerita. Ayi ya jenenge siapa ini? Budi. Jenenge Ayi mana? Tidak ada. Ya kui. Oh iya, Budi Ayin dengan teman-temannya datang ke tempat saya di Pondok Lembu kira-kira jam 3 sore. Nggak tahu berapa orang zaman itu, pokoknya banyak orang. Bercerita banyak, panjang lebar kali tinggi ditambah isi, bahwa kawan-kawan di sini yang datang pada waktu itu bermimpi, bercita-cita pengen punya wihara di kota Pekanbaru ini. Kalau tidak salah begitu ya. Itu orangnya masih ada. Saya dengarkan cerita semuanya. Saya dukung, saya dorong, dan saya kasih doa. Meskipun yang dibutuhkan 2D, satu doa, yang kedua dolar atau duit. Tapi yang saya beri pertama adalah doa, karena doa berbeda dengan duit. Apa bedanya? Kalau duit dikasih berapapun, satu kali dipakai berkurang jumlahnya, itulah duit, itulah dolar. Dan kalau dikasih duit sedikit kurang, dikasih banyak masih tidak cukup, itulah duit. Maka Tuhan saja kerepotan kalau dimintai duit mau dikasih berapa. Tapi kalau dikasih doa, doa berbeda dengan dolar. Bedanya, kalau dolar sekali dipakai berkurang jumlahnya, berkurang gayanya. Tetapi kalau doa semakin sering dipakai, semakin bertambah gayanya. Orang-orang sukses itu umumnya kalau sukses besar,
dia juga senang berdoa. Nah itulah yang saya kasih waktu itu, dapat pokoknya jalan terus, pasti jadi. Baik, nanti kemudian berproses sampailah peletakan batu pertama. Tapi batu pertama saya malah nggak bisa datang. Makanya tidak ada fotonya, nggak ada catatannya. Dan sejak itu berjalan terus, sampailah hari ini saya datang yang pertama ke tempat ini, ke wihara ini. Meskipun nama tempat impian dimulai dari rumah Pondok Labu. Maka sampai datang ke Pondok Labu. Karena kalau nggak ada Pondok Labu nggak ada ini sampai. Pondok Labu yang ngurus Pak Kimling. Pak Kim ternyata tidak ngurus di sini. Pak Adi nggak ngurus di Pondok Labu, ngurus di sini. Makanya senang saya kalau ada pengurus-pengurus yang pintar mengurus. Tapi saya akan sedih kalau ada pengurus yang malah jadi urusan. Karena itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, mimpi saudara ini karena sedikit tidur. Waktu meleknya dibuat untuk bekerja, untuk berusaha, untuk berjuang, untuk mewujudkan cita-citanya. Meskipun saya sampai sudah keluarkan dana, seberapa pun dana yang sampai keluarkan, tapi nilainya tidak sebanding dengan hasil karyanya ini. Ini bisa bertahan sampai diperkirakan sampai ratusan tahun, nanti akan menjadi saksi sejarah, menjadi tonggak sejarah. Dan biasanya tonggak kalau gagak itu menang tonggak. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya senang bisa sampai di sini, kemudian bersamaan dengan Hari Pancasila. Hari ini adalah hari besar impiannya bangsa Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, mimpi dulu kalau nanti benar-benar bisa membangun negara yang merdeka, pikirannya, ideologinya, cara berpikirnya, cara bekerjanya, caranya berbicara itu berdasarkan Pancasila. Dari mana asal usulnya? Asal usulnya dari ketika Bung Karno di pengasingannya di rumah Indi. Kalau pernah ke Indi, Indi itu adanya di NTT sana. Pak Adi tidak pernah pergi. Nah, saya sudah. Bung Karno di sana tinggal di satu villa, satu rumah. Sahabat kenalannya adalah seorang pastor. Lalu bergaul dengan masyarakat. Bung Karno mengurus keluarga. Setiap hari selesai urusan keluarga, dia istirahatnya itu di belakang rumah. Rumahnya menghadap laut bebas.
Kalau noleh ke selatan, itu selatannya mana? Itu lihat Australia, karena itu dekat dengan Australia. Di sanalah Bung Karno itu istirahat sambil melihat laut bebas. Dan di benak Bung Karno adalah berbicara tentang zaman lama. Nenek moyang kita ini sudah punya sejarah lama, punya zaman lama. Kalau dalam bentuk kerajaan saja ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Tarumanegara, ada kerajaan Sailendra, ada kerajaan Kediri, ada kerajaan Singosari, ada kerajaan Majapahit. Kalau di Jawa Barat, kerajaan tertuanya Tarumanegara, sekarang menjadi kota Kerawang. Di Jawa Tengah, kerajaan tuanya adalah kerajaan yang sekarang punya peninggalan Candi Borobudur, Wangsa Sailendra. Di Jawa Timur, kerajaan tertuanya adalah di Kediri, dan saya lahir di kota Kediri. Kemudian anak kerajaannya adalah Singosari yang sekarang menjadi kota Malang. Kediri dan Malang, generasi selanjutnya adalah disatukan menjadi kerajaan Majapahit. Sampai kerajaan Majapahit ini, nenek moyang kita sudah membangun peradaban selama 15 abad, 17 abad. Karena dimulai dari 200 tahun sebelum Masehi. Kedatangannya orang-orang suku Sakya dari India, mendarat di Sumatera, mendarat di Jawa, mendarat di Kalimantan, pulau-pulau besar itu menjadi pendaratan mereka. Dan itu dari 200 tahun sebelum Masehi. Orang-orang suku Sakya ini satu suku dengan Sang Buddha, Sakyamuni. Maka orang-orang suku Sakya itu secara keagamaan agamanya sama dengan agamanya Siddhartha, yaitu agama Buddha. Dengan kata lain, agama Buddha berada di Nusantara kita ini dari 200 tahun sebelum Masehi sampai dengan abad ke-15 Masehi. Selama 17 abad itu tidak ganti-ganti agama, tidak ganti-ganti budaya, tidak ganti-ganti ideologi selama 17 abad. Baru abad ke-15 itulah mengalami revolusi budaya, revolusi agama. Agama lama pelan-pelan tertinggal atau ditinggalkan selama 5 abad, selama 500 tahun. Jadi kalau sekarang ada kebangkitan kembali agama Buddha pada abad ke-20, agama Buddha mulai tidur nyenyak itu abad ke-15. Nah, yang menjadi menarik, saudara sekalian, apa hubungan dengan Bung Karno?
masih ngaji di rumah ini, kalau pagi, siang itu, dan sambil istirahat, duduk di bawah pohon keluih. Pohon keluih, sukun atau keluih. Membayangkan nenek moyang kita yang mempunyai peradaban, mempunyai kerajaan selama 17 abad tidak ganti-ganti itu, wilayahnya lebih luas dari Indonesia sekarang. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, sampai ke Bima, sampai ke Pulau NTT, Minggok Ngalor, Papua, Minggok Kulon, Filipina, terus lagi nyambung Semenanjung Malaka, Laos, Kamboja, Thailand, Cina Selatan, itu masuk ke benderanya Majapahit. Yang menjadi perenungan Bung Karno adalah nenek moyang kita pada zaman itu mampu mengelola bangsa dan negara yang wilayahnya begitu luas, begitu besar, dan terdiri dari kepulauan yang terpisah-pisah. Loh, kok mampu? Kok bisa? Aman, tidak punya sejarah perang. Kalaupun ada ekspansi, tidak dengan cara invasi. Apa rahasianya? Itulah yang digali, yang direnungkan oleh Bung Karno pada saat beristirahat siangnya di bawah pohon keluih di belakang rumah ini. Dan akhirnya Bung Karno sebagai pejuang kemanusiaan dan kebangsaan, maka skalanya tidak hanya kecil, skalanya adalah negara, bangsa. Ternyata menemukan rahasianya nenek moyang kita itu, kenapa semua orang yang berbeda-beda suku, bangsa, budaya, agama, pulau bisa bersatu padu. Ternyata dimulai dari satu, namanya cara berpikir. Yang kedua, berpikir yang demi kebersamaan. Jadi kalau manusia yang berkemanusiaan. Jadi kalau manusia itu berkemanusiaan, tanda-tandanya adalah manusia yang bisa memanusiakan orang lain. Menerima dia sebagai manusia, menghargai dia sebagai manusia, mengajak berteman sebagai sesama manusia. Dan itulah manusia yang berkemanusiaan. Kalau manusia dikumpul menjadi banyak, menjadi rumpun, namanya bangsa. Jadi bangsa manusia. Kalau kumpulan kambing, namanya bangsa kambing. Dan itulah yang artinya Bung Karno olah. Bung Karno bangkit, gali terus. Dan setelah matang dalam perenungannya, kemudian dirumuskan. Dan ketika itu mau dipidatokan, belum punya nama, namanya apa? Tapi Bung Karno sudah pasti kekuatan nenek moyang kita itu adalah dari satu kesamaan berpikir. Dan berpikir itu punya pintu ucapan dan perbuatan. Maka menjadi satu, kemudian tiga, dan kalau kita sudah berbicara
Dan bekerja ada yang mesti dipertanggungjawabkan bersama, namanya keadilan, namanya musyawarah, namanya pagar hati. Maka menjadi 5, 1, 3, 5. Itu rumusannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah dipidatokan, akhirnya dengan berbagai rembugan sepakat apa yang dimaksud oleh Bung Karno itu diberi judul namanya 5 sila, yaitu Pancasila. Dan itu dari mana? Ya dari tinggalannya nenek moyang. Yang tadi sampai ngomong Okasa aham Bante, perkenalkanlah Bante pada kami 3 perlindungan dan 5 tuntunan sila. Lalu Bante memberi. Kenapa kok yang memberi Bante? Ya karena Bantenya itu silanya 227. Jadi kalau diminta 5, Bante masih punya 222. Dan kapan Pancasila dipidatokan, dipresentasikan, disajikan oleh Bung Karno? Tanggal 1 Juni. Oleh sebab itulah tanggal 1 Juni ini menjadi hari lahirnya Pancasila. Dan itu sebelum Indonesia merdeka. Bung Karno tidak mengarang, Bung Karno tidak menciptakan sendiri, tapi menggali. Seperti sampai gali itu loh, gali kolam itu, berarti sudah ada, hanya tertimbun oleh zaman, tertimbun oleh waktu, dan dilupakan oleh banyak orang. Karena itu setelah dikais-kais, digali lagi, muncul kembali. Maka Sosrokartono pun juga memberi surat wasiat sebelum meninggal tahun 52. Wasiatnya 1, surat saya ini jangan dibuka sebelum saya meninggal dunia. Isinya adalah, kalau bangsa Indonesia ingin maju, negara ingin makmur, Candi Borobudur dibangun kembali. Yang kedua, pesannya Sosrokartono, jangan pada ribut berebut tentang Pancasila, karena Pancasila itu Bung Karno yang menggali, saya saksinya. Dan itulah wasiat dari Raden Mas Sosrokartono. Dia seorang filsuf Jawa yang disegani dunia. Bapak Ibu sekalian, maka ini bertepatan, jadi besok itu hari Pancasila, karena 1 Juni. Dan adanya tadinya itu di Jakarta, tapi beberapa hari lalu ternyata dipindahkan tempat upacaranya di Dumai. Sehingga saya dengan Bu Nia bisa sampai di sini, ya ada hubungannya dengan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang saya akan apa hubungannya Pancasila dengan umat Buddha? Sang Buddha mendirikan agama Buddha itu di atas 3 pilar penyangga, yaitu dana, sila,
samadhi. Itu yang membuat agama Buddha menjadi kokoh, agama Buddha menjadi berkekuatan kalau tiga-tiganya ini sama. Dana, sila, samadhi. Seperti tripod ini loh, tripod kamera ini, kakinya 3. Itu kalau kakinya nggak sama, boleh dia. Kalau kakinya 2 nggak bisa berdiri, dia megang. Tapi begitu kakinya 3, diletakkan 1 kali, klek, aman, sampai selesai. Saudara sekalian, 3 ini sila itu penemuan Sang Buddha. Tapi kalau dana dan samadhi itu sudah ada sebelum dari zaman Sang Buddha. Orang berdana itu sudah ada, orang bersamadhi sudah ada. Makanya Siddhartha juga ketika masa bertapa berguru dan guru-guru meditasi yang hebat-hebat, yang sudah sakti-sakti. Sampean tahu Uddakarama Putta, Kalama Putta itu adalah guru-guru meditasi yang top. Saking topnya zaman itu bisa mencari orang yang sudah meninggal dunia itu adanya di mana, rohnya itu. Dengan cara mengetok tengkoraknya. Jadi tengkoraknya diketok tok tok tok. Lahir di mana ini bisa diketahui. Kalau ilmu itu ada yang merawat dengan saat ini, kasus Wina ini segera selesai. Cukup ngetok tengkoraknya. Tidak usah repoti Pak Kapolri dan Pak Presiden dan ikut bicara urusan Wina ini. Itu 2600 tahun yang lampau sebelum Sang Buddha sudah. Orang berdana. Tetapi Sang Buddha menemukan sila ini dari mana? Dari pengalaman hidupnya. Jadi seorang pangeran meninggalkan istana, kemudian bertapa. Hampir saja beliau mati. Tapi akhirnya menemukan jawaban yang dicari selama pengembaraan. Apa yang dicari? Bahagia. Sekarang siapa yang tidak mau cari bahagia? Kalau ditanya, sampean pengen menderita? No way. Tapi yang namanya bahagia kemanapun dicari, mahal pun dibeli demi bahagia. Tapi kalau namanya menderita dibagi-bagi gratis, tidak ada yang mau. Loh, lah sekarang apa Siddhartha masih kurang bahagia? Orang bahagia pikir makan enak, bahagia, baju bagus, bahagia. Siddhartha sebagai seorang raja, urusan makan, urusan mulut, urusan perut sudah selesai. Tapi masih lagi cari bahagia. Apa yang dicari Siddhartha bahagia itu adalah bahagia yang abadi, bahagia yang tertinggi, bahagia yang abadi. Karena kebahagiaan yang sudah dicapai itu kebahagiaan biasa-biasa dan tidak abadi. Cepat berubah, cepat rusak.
Di saat yang sama, hanya ganti detik, yang tadinya bahagia bisa mendadak menjadi menderita. Gara-gara dibentak, gara-gara ditegur. Anak kecil main balon, tadinya nangis, minta balon, dibelikan balon, langsung dia bahagia. Tapi tiba-tiba balon pat, meletus, hilang bahagianya. Nah, Siddhartha mencari kebahagiaan yang abadi itu loh. Dan ternyata ketemu. Yaitu kalau saja mereka bisa menyatukan, menyamakan tiga hal ini. Satu, namanya dana. Dana ini adalah niat, berpikir, berucap, dan bertindak. Tujuan utamanya meringankan beban. Itulah dana. Jadi jangan diterjemahkan dana itu hanya marilah kita berdana. Bukan itu saja. Tapi dana yang dimaksud oleh Sang Buddha adalah meringankan beban. Maka bentuknya nyumbang sana sini. Tetapi kalaupun dananya baik, belum tentu itu menjadi kebaikan. Kalau dananya tidak dituntun dengan sila. Tak danai, kamu minum sampai teler, sampai mabuk, itu ya dana. Tak danai tinggal demo, itu ya dana. Karena itulah kalau dananya baik, tapi silanya belum tentu baik. Tapi kalau silanya baik, dananya pasti baik. Begitu juga meditasi. Orang yang meditasi pasti punya saving energy, punya tenaga ekstra, punya kesaktian. Orang puasa, orang tirakat, orang bermeditasi pasti punya bonus kesaktian. Tapi kalau meditasinya baik, punya kesaktian, tidak dituntun dengan sila, berbahaya. Dia bisa jadi tukang santet, bisa jadi tukang pelet dari kesaktiannya itu. Bisa membunuh jarak jauh, bisa dengan media cabai, cabainya diintir-intir begini, disebut namanya, semoga kamu tambo cengli sakit perut. Wah, itu bisa masur-masur itu, bisa diare itu. Boleh sampean coba. Kalau silanya tidak baik. Tetapi begitu silanya baik, samadhinya pasti baik. Silanya baik, dananya pasti baik. Dan sila itu apa toh? Sila itu kalau orang barat menamakan moral, morality. Itu asalnya sila, kata aslinya sila. Nenek moyang kita yang tidak lagi menggunakan bahasa Pali, sila disebutnya sebagai pagar hati yang membuat seseorang takut dengan dirinya sendiri. Itulah sila. Maka sila itu menjadi daya guna
sebagai pelindung, sebagai perhiasan, sebagai jalan menuju kebahagiaan. Pelindung, perhiasan, jalan menuju kebahagiaan. Bagaimana pelindung, Bante? Tadi sampean sudah meminta 5 sila. Sila pertama, panatipata, wiramani, sikapadang, samadhyami. Saya bertekad melatih diri menghindari tindak pembunuhan. Oh, enggak, itu pelindung. Kalau semua mengucapkan Pancasila, nyawa-nyawa itu punya jaminan aman. Karena manusia itu sebenarnya lebih jahat dari yang lain kalau tidak dilindungi dengan sila. Coba nyamuk itu loh, nyamuk terbang gitu kan? Ya kan cuma main-main. Tapi apa manusia? Ayah. Siapa yang jahat? Kalau dia tidak tahu sila. Itulah sila menjadi pelindung yang aman dari bahaya ganggu-mengganggu. Yang kedua, sila sebagai perhiasan. Kenapa sampean kalau sembahyang cungkok sinyeng kok pakai tebu? Nggak pakai bambu? Sila itu seperti tebu. Tebu itu kalau masih muda tawar, tapi tambah tua tambah manis. Itulah orang yang menjalankan sila. Bante-bante yang menjalankan sila ini makin tua makin manis. Malam ketemu Bante pagi-pagi, good morning Bante, selamat pagi, jubah kuning Bante, menarik hati. Makanya kalau cungkok sinyang kita sembahyang pakai tebu, tidak pakai bambu. Bambu itu makin tua, tengahnya makin bolong, dan kulitnya makin keras. Begitulah kalau orang tidak menjalankan sila dengan baik, makin tua makin hampa, makin kosong, makin sepi, makin galau, dan jiwanya menjadi keras. Batinnya kosong. Beda dengan bambu, makin tua makin berisi dan makin manis. Itulah sila sebagai perhiasan. Maka orang yang menjalankan sila akan indah dari sepanjang umur. Tapi kalau orang tidak pakai sila, pakai dandanan biasa itu, indahnya pada umur tertentu. Ketika masih sweet 17, pakai make up, ciamik. Tapi kalau swidaan gitu, sudah liuse, cise, pakse, pakai make up, menakutkan. Tapi meskipun tidak pakai make up, hidupnya menjalankan sila dengan baik, makin tua makin cakep, makin indah dari semua arah. Dan yang ketiga, sila menjadi jalan kebahagiaan. Orang yang menjalankan sila itu akan bahagia setiap saat. Saya akan tutup dengan satu sutta. Namanya Adya Supagata. Kalau orang menjalankan sila dengan baik, 5 sila dengan sempurna, apalagi 227 sila sempurna, apa yang bisa dipetik dalam kehidupan ini, juga kehidupannya sudah selanjutnya,
Dengarkan dengan baik. Saya telah mencapai harta kekayaan. Sila itu harta. Sila itu pelindung. Bante ini tidak kerja, tapi tidak pernah kekurangan pangan. Dari mana? Dari sila. Coba Bante tidak jalankan sila dengan baik. Oh, besok sudah get out kamu. Angkat kaki, usir dari sini. Kalau Bante silanya tidak baik. Jadi harta itu secara dharma ada 3. 1 harta materi, 2 harta ilmu, 3 harta kebajikan. Syukur punya 3-tiganya. Kalau enggak punya 2. Kalau enggak punya 2, punya 1. Meskipun miskin, bodoh, tapi orangnya baik. Dia enggak sulit kok mendapat makan. Sudah miskin, sudah kere, sudah goblok, jahat lagi. Apanya yang mau diharap? Yang kedua, telah kurawat orang-orang yang patut dirawat. Dengan sila dia pasti tahu budi dan tahu bakti. Anak-anak yang tidak tahu budi, tahu bakti, dia tidak akan merawat orang tuanya. Tapi dengan sila, dia akan bakti kepada orang tua. Pagi sore dia mau pai-pai. Kalau mau pergi pai-pai, mau pulang pai-pai. Telah kulenyapkan malapetaka. Dengan sila kita tidak mengundang malapetaka. Telah kusokong mereka yang patut disokong. Telah kupersembahkan sesembahan yang terbaik. Karena dengan memberi, dengan sila, memberi itu dengan hati-hati. Kalau nggak dengan sila, memberi itu kadang-kadang sembrono. Makanya kalau memberi kepada Bante kan kita diajari. Kalau kita kepada Bante, tangan kita di bawah. Mari Bante, ini saya masak sendiri loh Bante, gitu. Nah, yang Bante, gitu. Itulah malapetaka. Lalu telah kusajikan 5 jenis sesajian. Dengan sila, dia akan mau melakukan suguhan, sajian kepada keluarga, kepada para tamu, kepada para penguasa, kepada para leluhur, kepada para dewa penjaga dunia. Bayangkan kalau orang tidak ngerti sila, ada orang mau nyuguh, dibilang tidak ngerti toh, syukur sama tidak ngerti. Tapi dengan menjalankan sila, pohon saja dihormati, pohon saja dirawat. Makanya kalau di Bali kenapa pohon dibungkus dengan kain poleng? Ini menjadi pertanda sebagai penghormatan. Biar pohon itu tidak diperlakukan sembarangan. Telah kusokong mereka yang merawat sila dan hidup luhur pada para Bante. Kita berdana kepada para Bante itu berbeda dengan berdana kepada yang lain. Bedanya Bante menjalankan sila. Itu yang membedakan. Kemudian dengan demikian, sebagai harapan seorang perumah tangga yang baik dalam mengharap harta telah dicapai. Lalu dengan sila, dia tidak mengerjakan
hal-hal yang menyebabkan timbulnya penyesalan. Karena dengan kita mencuri, kita mabuk, itu buahnya hanya penyesalanannya. Kalau dalam bahasa Jawa itu jatuh gitu. Jatuh ya apa toh? Ngomong Jawa ngene ora, rene syukur lah. Jatuh menyesal. Dan menyesal itu selalu belakang. Dengan sila kita tidak akan mudah menyesal karena kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan penyesalan. Kemudian barang siapa yang mengingat-ingat ini, dia akan teguh dalam ajaran para Arya. Dan para Arya itu adalah ajaran Sang Buddha. Kalau ada umat Buddha yang tidak teguh, berarti dia belum sampai pada kualitas itu. Kemudian Idewanang pasang santi pecasagi pamodhatiti. Orang-orang yang menjalankan sila dengan baik di dunia ini, para dewa dan manusia memujinya. Setelah kematian tiba, dia dijamin masuk surga, dijamin bahagia di alam surga. Kayak tadi, silena sugating yanti, dengan sila seseorang mencapai surga. Jadi yang menyebabkan seseorang mencapai surga itu adalah silena sugating yanti, bukan duit na sugating yanti, bukan bini na sugating yanti, tapi silena. Kalau punya duit untuk berjana dengan cara sila, dijamin masuk surga. Kalau tidak percaya, boleh sampean membuat kertas segel bermeterai. Sampai jalankan sila dengan baik, kemudian meninggal dunia. Kalau nggak sampai masuk surga, pulang tanya sama saya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian. Maka hari Pancasila, ternyata Pancasila itu kalau saya dengan Mas Yudi, dengan Pak Yudi, apa istilahnya? Satu tarikan nafas yang sama. Bunyinya beda, tetapi maknanya sama. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila Buddhis menghindari pembunuhan. Tidak usah ngomong Tuhan, 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 Tuhan. Kalau masih pras-pras merampas nyawa makhluk hidup. Sebab kalau dia ngerti Tuhan, tahu Tuhan, semut saja diselamatkan. Terima kasih. Semoga berbahagia buat kita semua. Semoga berkah tirana selalu sama kita. Semoga berkah Wesak. Terima kasih. Sabi Sarta Bapak Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.